Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya aku ucapin terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam FCD atau Focus Group Discussion pada mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Nah, hari ini judul yang bakal aku angkat adalah dari komunikasi remaja dengan orang tua dalam era teknologi digital. Nah, aku mulai aja ya. Tapi ini sebelumnya dari kalian pribadi sendiri, orang tua kalian tuh bisa nggak menggunakan teknologi digital seperti ponsel ataupun laptop ataupun komunikasi melalui handphone? Bisa. Rata-rata bisa semua ya. Bisa. Kalau menurut saya sendiri, media sosial itu dapat mempengaruhi cara remaja atau seperti kita berkomunikasi dengan orang tua nggak? Kalau mempengaruhi juga sih. Soalnya kan kalau di handphone kan kayak tersebar luasnya dari berita kayak hoax atau enggaknya kan juga orang tua kan juga belum bisa meyakinin, belum bisa memilih mana yang benar mana yang salah gitu ya. Jadi hoax itu cepat menyebarnya melalui orang tua tadi karena mereka belum bisa memilah. Tapi dari kalian sendiri pernah nggak kayak ini tuh bukan salah, nggak kayak gini benernya, atau kalian sendiri kayak memberitahu kalau jangan mudah terpengaruh oleh berita hoax? Menurutku sih kayak aku sendiri ngomongin sih ke orang tua kalau ini tuh berita yang nggak benar gitu, yang benar yang ini. Jadi punya yang berita hoax itu sendiri juga dan berita yang terkini juga kayak yang benar-benar nggak hoax gitu. Tapi respon dari orang tua kamu sendiri gimana? Apakah mereka tetap kayak kalau oh ini benar kok ini, atau gimana? Yang membedakan dua berita itu tadi, yang hoax atau enggak. Jadi bukan kayak ngirimin satu dari pihak satu ini aja, yang hoax itu aja, Tapi dari banyak pihak. iya. Boleh. Biasanya itu kalau mau percaya tuh bisa dilihat di TV atau web gitu, langsung kirim aja ke orang tua kalau ini tuh gak benar. Tapi dari orang tua kalian sendiri tuh lebih ditanya tuh lebih condong ke TV atau dari media sosial seperti Instagram atau WhatsApp gitu? Kalau orang tua aku sih mending mesti nontonnya di TV sih, nggak HP jarang. Soalnya orang tua aku di desa. Oh, berarti kurang ini ya, terbiasa dengan penggunaan ponsel seperti itu. Tadi kalian yang lain mungkin ada yang mau menambah? Kalau orang tua aku itu, kalau mama itu sering banget nonton berita dan percaya berita dari TikTok. Kalau ayah itu sering dari Facebook. Nah itu kadang itu aku jarang kayak ngasih apa ya, yang lurusin iya, cuman emang kebanyakan itu sama yang dilihat Sama pendirinya. yang dilihat sendiri. Nah kadang itu ngelurusinnya itu nyadar sendiri kalau misalnya beritanya itu dipatahkan sama berita yang di TV. Jadi itu kayak oh salah kayak gitu. Jadi ya namanya orang tua kan kayak kadang kan emosinya itu kayak ya nggak mau kalah, apalagi sama anak yang umurnya lebih muda daripada mereka. Jadi kamu sebelumnya pernah menasehati orang tua? Iya sering banget, apalagi kalau mama itu kan ya kayak suka banget nonton TikTok gitu kan. Kalau kayak ada berita banjir atau apa kayak gitu, padahal itu nggak ada di daerah kita. Kadang kan TikTok suka gitu, suka dikasih keterangan sendiri, padahal itu aslinya nggak kayak gitu. Nah itu rawan sih kalau sama ibu-ibu gitu. Betul, karena bisa disalahgunakan juga ya beritanya ya. Mungkin dari yang lain ada saran lagi atau tambahan dari teman-teman? Kalau aku sendiri sih ini sih mama tuh emang juga sama kayak ini lihatnya juga TikTok. Dari TikToknya sendiri ini juga itu ngeyel. Kalau dikasih tahu juga, tapi kalau udah ngerti kayak oh udah ini hoax, kayak kematiannya mungkin selebritas gitu, banyak dia yang keliru gitu kan. Cuman nanti diulangi lagi dia bakal percaya lagi, jadi kayak percuma.
Berarti sadarnya tuh karena kesadaran sendiri yang Iya. ditampar oleh fakta. Iya. Ada yang mau nambahin lagi? Kalau nggak ada, aku next ke pertanyaan selanjutnya dari kalian pribadi sendiri nih. Ponsel cerdas atau ponsel yang kita gunakan saat ini tuh bisa mengaruhi pola komunikasi kalian sendiri Pak terhadap orang tua? Kalau untuk pribadi? Bisa sih, mungkin perbedaannya dari gaya bahasa ya, karena kalau misalnya chat itu kadang kan nggak tahu kita nadanya kayak gimana. Kan kalau misalnya kayak kita ini sering banget kan kayak misalnya pakai caps lock padahal itu nggak ngegas aslinya. Tapi kalau orang tua kan pasti nganggapnya marah. Apalagi kalau misalnya pakai emot kalau misalnya ketawa biasa kita pakai emot nangis. Nah, tapi kalau orang tua kan nggak ngerti Pasti sama pikirannya nangis kayak ya. gitu. Terus tanda seru biasanya kalau kita lagi excited kan biasanya pakai tanda seru. Itu menandakan kayak kita lagi senang. Tapi kalau orang tua biasanya anggapnya kita lagi malah nyenggrang mereka gitu. Ada kesalahpahaman antara Benar. generasi kita sama generasi yang Iya. orang tua gitu ya. Betul. Tapi kalau dari yang lain mungkin ada kesamaan atau ada perbedaan kayak orang tuanya paham maksud dari kita atau gaya penggunaan bahasanya atau tuturkannya tuh hampir-hampir sama lah sama generasi Z kayak kita ini, atau nggak ada? Tapi kadang itu orang tua itu kayak tipe gitu ya, Betul. kayak kata-katanya gitu, kayak kata-katanya gitu, kayak nggak paham. Jadi kita kurang memahami ya. Iya. Betul. Kadang bahasanya kita sama bahasa orang tua tuh agak beda gitu ya. Terus sama singkatan juga itu kadang. Iya. Kalau misalnya nya itu biasanya kadang X. pakai X Iya, atau apa gitu. betul. Titik terus A kayak gitu kan kita awalnya nggak ngerti Bingung ya. apa itu. Kadang itu P gitu apa, nggak tahu Iya. P apa. Kayak agak jelas gitu ya bagi kita, tapi mungkin bagi mereka ya itu hal yang normal gitu. Iya. Pasti semua orang bakal ngerti. Oke, cukup. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tapi dari penggunaan gadget ini tuh menurut kalian memperlemah atau tambah memperkuat hubungan kalian sama orang tua? Kalau aku sih memperkuat juga sih, kayak kemana-kemana gitu kan, kayak dicariin kayak jam berapa pulang gitu kan langsung Oh, ngasih telepon. kabarnya tuh Iya. cepat ya, lebih gampang. Jadi ya sat lah. Tapi sebelum orang tua kalian kenal gadget ini, kalian sempat kayak ini nggak ngasih tahu caranya penggunaannya gadget atau mereka bisa sendiri? Masih tahu sih, berarti tetap kayak gimana caranya ini kayak gitu ya. Karena biasanya dari mereka tanya, ini gimana sih caranya? Masih gaptek ya. Iya. Aku lanjut ke topik selanjutnya ya. Tentang privasi nih. Kalau dari kalian sendiri itu penggunaan gadget itu masih dibatasi apa enggak di umur kalian sekarang yang sudah menginjak semester 4 kuliah, atau masih dikekang atau udah dibatasi? Kalau aku sih dibatin, tapi Kak tahu bagaimana kayak kita memakai gadget itu. Oh, kayak Itu apa? gitu, kayak dibuat aneh-aneh atau enggak gitu ya. Tapi dari kalian ada yang masih benar-benar dikekang kayak dicekin galeri-galerinya atau chat-chatnya gitu? Enggak sih. Kalau aku mungkin dibatasin waktunya aja. Biar nggak terlalu larut buat main gadget. Kalau misalnya waktu belajar ya belajar, kalau waktu tidur ya tidur. Jadi udah bebas ya, nggak ada tekanan apapun dari orang tua. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari komunikasi dari gadget nih, itu dapat memengaruhi keharmonisan hubungan keluarga pribadi. Mempengaruhi. Karena kan aku tuh sering banget kan lihat teman-teman punya grup keluarga, sedangkan aku sendiri nggak punya. Jadi kalau misalnya melihat grup keluarga orang-orang itu kayak banyak momennya, terus banyak kelucuannya, sedangkan aku sendiri
nggak ada gitu. Jadi kalau mempengaruhi keharmonisan menurutku iya, karena dari grup keluarga itu kita bisa bikin banyak momen gitu. Betul. Dan aku sendiri juga iri sih kadang sama orang-orang yang punya grup keluarga Iya. gitu. Karena hal sekecil berkeluarga Iya, itu benar. sudah bisa membentuk sebuah keharmonisan hubungan keluarga sendiri ya. Berarti dari kalian di sini masih belum ada yang punya grup keluarga sendiri? Kalau aku nggak ada. Aku punya. Ada yang punya, ada yang belum ya. Itu nggak punya grup keluarganya tuh atau emang nggak ada yang mau untuk membuat grup keluarga sendiri atau gimana? Kalau aku mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya ayah sama mamaku tuh mungkin nganggap itu nggak penting aja sih, kayak udah bisa PC aja sendiri gitu. Oh, bisa personal chat aja, ngapain bikin grup keluarga gitu ya. benar. Benar. Tapi sebenarnya hal yang sepele tapi Iya. bikin orang itu grup keluarga ya. Lanjut, ada resiko nggak yang perlu diwaspadai dari kalian sendiri dalam menggunakan komunikasi digital sebagai sarana utama interaksi kalian dengan orang tua? Kalau aku ya mungkin itu tadi apa itu waktunya karena sering banget main HP, jadi kadang jarang ngobrol sama orang tua, apalagi kalau main HP di kamar doang. Kadang mama aku tuh juga ya sepi gitu kan, karena anak-anaknya pada main HP, sedangkan mama aku juga udah nggak seberapa kuat buat ngeliat HP, jadinya ya beliau ya bingung sendiri gitu, nggak ada yang bisa diajak ngobrol karena anak-anaknya main HP semua ya kayak gitu. Berarti itu dampak negatifnya ya Iya, dari benar. penggunaan digital ya. Sebenarnya ya agak kasian ya, Iya, benar. buat diajak ngobrol tuh nggak ada, tapi ya kalau mau main handphone terus itu ya maka capek Iya, gitu kan ya. iya. Benar-benar. Dan yang lain mungkin ada sangat teman atau ada pendapat yang berbeda? Kalau dari aku sih, dari adikku ya, adikku kan masih SD. Terus kalau mau ngomong sama temennya itu kayak ceplos-ceplos gitu loh. Terus kalau komunikasi sama orang tua itu jadi nggak ada remnya gitu. Oh, berarti kayak nggak bisa memfilter Iya. kalimat-kalimat yang Kan dia mau kan masih diutarakan SD, jadi kurang. Itu perlu diwaspadai juga ya dari orang untuk mengawasi anaknya sendiri. Kalian sendiri terhadap kondisi digital dengan orang tua. Kalau aku sih mungkin mama ini biar lebih cepet sama teknologi aja. Nah, kadang kan emang udah sering diajarin tapi kadang lupa caranya kayak gimana. Sekedar pesen Gojek atau pesen Shopee itu mamaku masih belum bisa, padahal sering banget udah diajarin. Dan kadang itu mama juga nggak kayak protes gitu, nggak pernah diajarin, padahal aku udah sering ngajarin gitu. Cuma beliau lupa aja ya. lupa. Jadi merasa aku belum diajarin nih sama anakku, tapi sebenarnya udah kan ya. Kadang juga suka Bener-bener. merendah kayak mamamu ini wes gak iso kayak gitu, kayak maksudnya kayak padahal kan kita udah nuntun tapi beliau sendiri yang lupa. Jadi Bener-bener. semoga kedepannya lebih cepat ngeh aja sih sama sekedar pesen Gojek aja kayak gitu. Biar tidak terjadi cekcok gitu ya Iya, sama benar. anaknya sendiri. Oke. Dan kalian mungkin ada tanggapan, ada pendapat lain mungkin? Ya mungkin sama sih, soalnya ayahku juga gitu, diajarin lupa terus sampai capek. Rata-rata kayaknya orang tua juga gitu ya. Kalau kita diajarin terus padahal udah diajarin. Bawel lagi kalau beli itu ini nggak bagus, ini gimana, dia sendiri nggak bisa. Ya kadang membuat sedikit jengkel gitu Iya. ya, tapi namanya Kayak orang tua. seolah-olah kita itu bisa semua teknologi gitu, padahal semua Bener, kayak ada apa-apa selalu minta tolong ke kita ya. Karena kita juga serasa IT gitu. kita juga bukan yang semuanya bisa tentang teknologi gitu loh. Kita kan juga belajar gitu kan ya. Bener-bener. Ini pertanyaan terakhir sih dari aku. Bagaimana cara kalian mengatasi hambatan-hambatan yang terdapat dalam koneksi digital dengan orang tua untuk membangun hubungan yang positif dan bermakna dari kalian pribadi? Selain kalau dikasih tahu ya mungkin dikasih tahu sih, lebih ke kadang kan orang tua tuh, kalau mamaku tuh sering banget kalau misalnya ada berita yang dia penasaran, dia kayak penasaran terus
pengen diomongin itu pasti diomongin ke aku. Nah itu tuh mungkin lebih ke dipantau aja sih, walaupun ya apa ya kayak terlalu sering gitu ya, tapi tetap dipantau. terus abis itu lebih ke ngasih tahu kalau misalnya TikTok itu algoritmanya itu kan kalau misalnya di like itu kan pasti muncul terus. Betul. Nah itu lebih ke dikasih tahu aja sih kalau misalnya jangan suka nge-like berita-berita yang kayak nggak bener, apalagi kayak berita-berita yang disebarnya itu melalui akun pribadi gitu, bukan dari akun media sosial yang official. Takutnya menggiring opini Bener. buruk gitu ya. Apalagi biasanya kayak nguploadnya tuh dari akun-akun bodong gitu kan yang yang biasanya ngedit sendiri. bener, itu tuh yang bahaya banget sih. Kadang kita sendiri juga bisa terkecoh sama akun-akun yang kayak gitu. So itu cukup membahayakan sih ya memang ya. Padahal nggak ada berita itu tapi Jadinya ada gitu ya, padahal cuma dibuat-buat yang bisa menggiring opini. Apalagi kalau buat generasi kayak orang tua Iya. kita kan juga bahaya banget gitu ya. Betul-betul. Mungkin ada dari kalian tuh ada tambahan lagi atau ada pendapat yang berbeda? Boleh buat disampaikan. Cukup? Nah, kalau gitu aku tutup ya studi ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengutarakan pendapatnya, mau beropini, mau berdiskusi pagi ini bareng aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.